NPD dari SMA Negeri 13 Surabaya. Mohon Bapak dan Ibu untuk berdiri. Yang kami hormati Bapak Ahmad Alfian Majdi Eskom NPD selaku Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Haji Mujib SPD MN selaku narasumber sekaligus Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Giri Banyuwangi. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Yoni Sucahyono NPD selaku Pembina NGMP Kimia Kota Surabaya sekaligus selaku Kepala SMA Negeri 12 Surabaya. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Khairia NPDI selaku Ketua Pelaksana sekaligus Ketua NGMP Kimia Provinsi Jawa Timur. Serta yang kami banggakan dan yang selalu sehat bahagia, Bapak Ibu Guru Kimia SMA Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini 3 hari ke depan kita dapat mengikuti kegiatan pelatihan bedah kisi-kisi UTBKS dan UN serta kimia terapan berbasis STEM MGMP Kimia SMA Provinsi Jawa Timur. Kimia Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Panitia. Kemudian dilanjut dengan pembacaan doa oleh Bapak Abdul Manan. Kemudian sambutan Kepala Seksi Kurikulum Pembinaan Bidang Pembinaan Kurikulum dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan dilanjut dengan pelatihan oleh narasumber kita Bapak Haji Mujib SPD. Marilah untuk mengawali acara kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Manan SPD MN dari SMA Negeri 3 Lamongan. Kepada beliau kami persilahkan. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah, Pencurah Rahmah. Engkau Maha Pengasih, tak pilih kasih. Milikmu segala sanjung dan puji, pemelihara alam semesta ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di pagi hari ini, perkenankanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu dengan penuh harap. Tambahilah rahmat, taufik, serta hidayah-Mu, agar kami keluarga besar guru-guru yang tergabung dalam kelompok MGMP SMA Kimia Provinsi Jawa Timur, ilmu yang dapat mengantarkan anak didik kami menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Abdul Manan SPD MPD. Untuk selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan sekaligus pembuka acara
dari Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Ahmad Alfian Majdi Eskom NPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin kami duduk ya. Yang kami hormati Pak Muncik, beliau ini guru besar saya, Bapak Ibu. Saya menimba ilmu SKS di beliau. Beliau ini Kepala SMA 1 Guru Banyuwangi. Kemudian yang kami hormati Pak, kami kalau manggilnya Pak Joni, Pak. Tapi kok manggilnya Pak Joni kan? Udah Pak Joni lebih keren. Pak Joni ini Kepala SMA 12 Surabaya, Bapak. Yang kami hormati Bu Khairia, Ketua MGMP ini ya, Provinsi Jawa Timur, masih sampai tahun 2021. Kami mengakuinya sampai tahun itu, Bapak Ibu, jangan diapa-apakan. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia serta Bapak Ibu rekan-rekan dari MGMP Kimia Fakultas Jawa Timur. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir. Tempatnya enak, Bu, dekat sama kantor. Tadi saya 5 menit ke sini. Lain kali kalau MGMP lain diminta di sini aja ya, Bu. Potongannya juga besar, Bu. Bapak Ibu, sebelumnya izinkan kami menyampaikan salam hormat dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Beliaunya hari ini info terakhir di Gerhadi bersama Bu Gub menyambut tamu dari provinsi lain, dan Bu Epi mendampingi. Rekan-rekan di sini, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu kepala sekolah yang kompetensinya masuk diakui bahkan se-Indonesia. Loh, ini berarti kan segala kebijakan lahirnya dari Jawa Timur. Sehingga barometer pendidikan nasional tidak salah kalau disebut dari Jawa Timur. Apapun yang dilahirkan Jawa Timur yang positif, kalau bisa dicontoh dengan kebijakan pusat, ya mudah-mudahan saja nanti. Tapi untungnya ibu kota tidak dipindah ke Jawa Timur, Pak. Seandainya dipindah ke Jawa Timur, selesai kita Indonesia. Jadi terkait dengan ujian satuan pendidikan, sedikit kami jelaskan Bapak Ibu. Tahun-tahun sebelumnya US dan USBN itu yang menyelenggarakan siapa, Bapak Ibu? Kalau boleh saya tanya, sekolah atau pusat? Saya juga bingung, ini saya tanya beneran ya, Bu. Sekolah. Oh gitu. Tapi aturannya yang buat pusat nih. Anchor itemnya sekian persen dari pusat. Penentuan tanggal dan lain-lain dari pusat. Dananya juga dari pusat. Dana sedikit tapi untuk membuat aturan dan anchor item. Selanjutnya sisanya diserahkan ke sekolah. Dari beberapa tahun, ini tahun yang ketiga, Jawa Timur memang membuat inovasi untuk ujian dilaksanakan bersama, Bapak Ibu. Mengapa bersama? Karena Jawa Timur tidak punya instrumen yang mengukur kemajuan satuan pendidikan. Kita punya 1.541 SMA negeri dan swasta, 423-nya SMA negeri. Kita tidak tahu SMA negeri 1 Banyuwangi dengan SMA Giri Banyuwangi bagus mana, tidak tahu. Yang jelas tempatnya kan di pusatnya Giri SMA 1 Banyuwangi. Nyatanya itu kita tahu dari mana, Bapak? Instrumen yang bisa mengukur. Kalau UN tidak, UN hanya 4 mapel. Nah, dari USBN itu Bapak Ibu akhirnya provinsi punya keberanian untuk membuat tolak ukur, membuat instrumen penilaian bahwa peringkat se-Jawa Timur, oh ternyata SMA 5 Surabaya ini bagus saat di media. Misal, ada guru SMA 5, Bu? Tidak ada, selamat. Mau bilang SMA 2 ada, Pak Joni. Mau bilang SMA 1 ada, nilainya tidak enak. Ini Pak Tri itu. Ternyata SMA 5 Surabaya ini bukan yang paling bagus se-Jawa Timur atau se-Surabaya. Terus SMA 11 Surabaya, loh, ternyata peringkat 2 se-Surabaya. Peringkat 3-nya SMA 13. Berarti kalau mau mutasi kepala sekolah berprestasi dari SMA 11 dan SMA 13 bisa lah tukar ke SMA 2 atau SMA 1
seperti itu misalkan. Nah, Jawa Timur butuh seperti itu Bapak. Dan penilaiannya adalah penilaian jujur dari seluruh mata pelajaran yang diajarkan. Itu. Instrumen itu bisa dipakai untuk yang lain, untuk melihat wajah Jawa Timur. Saat kita bertanya, mapel kimia, keberhasilan kegiatan pembelajaran kimia di Jawa Timur seperti apa, kita lihat nilainya. Oh, ternyata masih di bawah 5,5. Berarti kalau diputihkan ini tertinggi adalah 5. Ya Bapak Ibu sudah bagus ini. Masalahnya tertinggi masih 10. Itu sehingga kemarin nilai USBN kimia berapa Bu? Tidak ada yang di atas 5,5 kok Bapak Ibu, jangan khawatir. Seluruh mapel tidak ada yang di atas 5,5, jangan khawatir. Jadi jenengan tidak usah terlalu merasa bersalah. Itu. Apakah soal yang dibuat ini terlalu sulit? Saya tidak tahu Bapak Ibu yang buat Bu Khair sama teman-teman MBMB. Gitu. Tapi yang jelas instrumen penilaian ini jauh lebih bagus daripada hasil UN, sehingga Jawa Timur mempertahankan. Terkait dengan Permendikbud 43 bahwa ujian satuan pendidikan itu dilaksanakan sekolah, dari dulu Bapak Ibu sudah dilaksanakan oleh sekolah. Pak Menteri buat permen itu untuk menghapus bahwa orang direktorat sekarang, oleh kementerian itu gak usah ngurusi US, terus gak usah buat antor item dan lain-lain, gak usah jadwal, serahkan ke sekolah. Selepas itu nanti sekolah, kepala sekolah MKKS berkumpul menghadap ke provinsi Pak Kadis. Pak Kadis gimana kalau misalkan dilaksanakan bersama secara online? Karena kalau secara online itu Pak Kadis, honor saya menggaji guru di setiap ruangan itu berkurang Pak Kadis, misalkan tinggal menggaji proktor dan teknisi. Atau misalkan dana untuk rekreasi guru itu bisa saya peroleh lebih banyak Pak Kadis dengan pelaksanaan ujian online misalkan. Sehingga saya bisa rekreasi setiap 6 bulan sekali, bukan setahun sekali atau 2 tahun sekali, misalkan seperti itu. Atau sebaliknya juga, Pak Kadis menghimbau, Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya kepingin tahu hasilnya. Kalau Bapak Ibu saya minta dalam waktu 3 hari atau dalam waktu 1 hari setelah ujian langsung mengirim hasil belajar, hasil ujian, bisa tidak? Kalau tidak bisa, bagaimana kalau dilaksanakan secara online? Sehingga ketemulah satu keputusan. Keputusannya adalah ujiannya dilaksanakan secara bersama. Itu. Di tahun ini, tahun 2020. Tanggalnya tanggal 2 sampai 11 Maret. Namanya, kemarin kami ganti judul bolak-balik Bapak Ibu. Itu karena kami mengikuti kebijakan dan pembuat kebijakannya masih menyesuaikan diri. Pertama kami anggarkan 2019 Bapak, waktu itu namanya USBN USBN BKS. Di DIPA masih anggaran seperti itu, waktu Bu Khair buat soal bersama teman-teman juga masih seperti itu judulnya. Awal Januari namanya berubah karena salah satu ujiannya adalah ujian tertulis, kita buat ujian tulis berbasis komputer dan smartphone, UTBKS. Sudah kami sampaikan, domisnya sudah mau muncul, berubah lagi namanya ujian satuan pendidikan berbasis komputer dan smartphone, tapi soalnya tetap yang dibuat Bu Khair Bu. Itu kemudian untuk UN seperti itu. Untuk yang PPDP yang enak Bapak Ibu, terakhir yang RPP dulu. RPP kemerdekaan belajar jelas untuk guru. Saya dulu kalau buat RPP Bapak Ibu itu saya jualan RPP. Saya guru TIK di SMA, saya guru TKJ di SMK. Saya jualan RPP karena apa? Saya melihat potensi yang besar di teman-teman kerja saya. Usia yang sudah melewati usia sekian itu paling males kalau disuruh membuat hal-hal yang berbau soft file atau teknik seperti itu. Mereka sudah senang pasrah jadi istilahnya jahit. Nah, masih ada Bu zaman sekarang, cuma 1 lembar itu masih jahit. Ya ini mengurangi pemasukan saya dulu Pak, untung saya sudah dedikasi sekarang. Seandainya masih jadi guru saya sedih karena pemasukan terbesar saya Pak di tahun ajaran baru. Luar biasa. Bukan hanya guru Bojonegoro Pak yang pesan saya, guru Surabaya ada. Saya tinggal ganti nama sekolah, nama mapel, bukan nama mapelnya, nama sekolah, kap kotanya, selesai saya sesuaikan sedikit, saya ambilkan gambar-gambar pembelajaran, misalkan kimia, ya kimia yang di Surabaya. Saya tunjukkan ada di SMA berapa gitu. Itu orang-orang guru-guru yang pesan saya sudah bahagia sekali Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya tidak berdiri, itu yang pertama. Dan mohon maaf sekali Bapak dan Ibu, saya tidak berkeliling ke penjenengan dari tadi karena pada waktu liburan kemarin itu kaki saya ini ada kecelakaan sedikit, sehingga saya harus berhati-hati untuk apa itu berjalan dan sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan berarti saya tidak ingin menemui Bapak dan Ibu, tapi karena keadaan yang seperti ini. Itu saja dari Bapak Ibu keterangan dari saya sebelum saya memulai. Jadi saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan yang baik ini Bapak dan Ibu serta Pak Mujib sudah lama sekali tidak memberikan pencerahan pada kita, bisa hadir di acara yang sudah tidak asing lagi bagi kita dan sangat kita tunggu-tunggu dari dulu Bapak Ibu ya, agendanya, dan bisa terlaksana pada hari ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih sekali pada Bapak dan Ibu atas responnya yang begitu besar, sehingga kami panitia juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tidak dapat melayani Ibu satu persatu dengan adanya keadaan seperti ini. Yang ketiga Bapak Ibu, di sini ada beberapa yang harus saya sampaikan. Untuk acara intinya nanti akan disampaikan oleh Bapak Mujib, jadi saya tidak menjelaskan bagaimana hari ini kita itu harus begini dan begitu ya Pak Mujib ya. Nanti panjenengan yang memberikan pencerahan, karena saya sudah menghubungi Pak Mujib itu lama Bapak Ibu, cuma beliaunya yang waktunya untuk kita ini yang harus menunggu giliran gitu ya Pak Mujib ya. Ya seperti itu, seperti yang katakan Pak Alfian ya Bapak Ibu, bahwa Pak Mujib ini yang punya harus Jawa Timur Bapak Ibu, bukan pusat ya Pak Mujib ya. Nah, seperti itu, sehingga kita harus berbangga dengan apa Jawa Timur karena kita mempunyai narasumber yang begitu hebat. Ini acara yang sudah digagas lama sekali ketika kami ketemu dengan Bu Khoir beberapa bulan yang lalu, tapi alhamdulillah hari ini sudah bisa terlaksana. Saya masih optimis, masih ada 2 bulan, Februari, Maret, dan ini diujikan tanggal 2 April. Maka kami berharap nanti sepulang dari tempat ini harus masing-masing teman-teman ini menyampaikan secepatnya di kabupaten kota masing-masing. Kita nanti produknya tentu yang ada di buku tadi itu yang diminta, dan buku itu sudah dilaksanakan bulan Oktober kemarin di Bogor, mengundang dari seluruh Indonesia. Karena terbatas anggaran, direktorat mengundang hanya dari sekolah yang nilai UN kimianya rendah. Nah, baik, kita mau dari sini Bapak Ibu. Ujian nasional ini meskipun tidak menjadi penentu kelulusan, sudah berubah regulasinya, tetapi ini masih menjadi, kalau seorang cewek ini masih menjadi idola, jadi masih menjadi ikonnya. Bahkan kalau di pemetaan ini masih menjadi penentu. Sebab apa? Salah satu yang diundang direktorat kemarin itu dasarnya juga hasil UN itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, besok ini kita dihadapkan pada jadwal yang cukup bagus. Nah, cukup bagus. 30-31 ini adalah bahasa Indonesia dan matematika dan bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya ada di tanggal 1. Nah, 2 April itu di terakhir kimia. Yang milih kimia tentunya. Nah, yang milih biologi ya biologi. Nah, apa? Nah,
Kemarin begitu saya membawakan materi itu, muring-muring guru biologi, Pak, saya ini rendah. Saya bilang gini, biologi itu kalau saya lihat data nasional itu tertinggi, kemudian baru diikuti kimia, baru terakhir fisika yang paling hancur, matematika IPA paling parah. Nah, terus biologinya ngelak, Pak, kami ini pelarian. Jadi kalau fisika nggak bisa, larinya biologi, kimia nggak bisa. Nah, itu sama nasibnya di sosiologi di IPS. Nah, ibu sabar ya, ibu sabar ya, nggak kepilih nggak apa-apa. Yang kedua, teman-teman kimia, biologi, fisika harus kemarin sebetulnya, ini nggak apa-apa, tahun depan kita ketemu lebih awal kalau sudah nanti assessment, harusnya ada main strategi. Contoh, kalau kepingin berangkat dari C menjadi B, jangan pesertanya ditambah, pertahankan yang pinter-pinter, karena pembagi itu sangat berpengaruh. Nah, itu nanti coba kita gagas yang assessment yang nanti kompetensi kelas 11. Nah, kita nanti akan menghadapi hal yang baru. Oke, sekarang yang ada di depan kita dulu lah. Nah, ini oke. Yang kedua, Bapak Ibu, nanti jadwal ini sudah jelas, sudah di pos UN yang terbaru. Karena Permendikbud 43 yang mengatur tentang ujian sekolah dan UN, maka ada revisi kemarin, posnya diperbaiki. Dan insya Allah jadwal ini tidak berubah. Ya, tanggal 30 itu bahasa Indonesia, 31 matematika, bahasa Inggris tanggal 1 April. Nah, kimia pasti tanggal 2. Ini untuk salah satu peminatan IPA atau IPS atau bahasa. Susulannya tanggal 7 dan tanggal 8. Nah, nanti kita strateginya ada di sini ketika nanti sudah melihat daya serapnya masing-masing. Kemudian saya buka yang ini. Nah, meskipun bukan penentu kelulusan, tapi ini ada yang penting di D yang saya merah ini. Singapore University, pada umumnya Universitas Singapura sangat mempertimbangkan hasil ujian nasional. Jadi walaupun di dalam negeri nggak payu, tapi laku di luar negeri, gitu loh. Kenapa nggak laku? Memang perguruan tinggi dulu waktu kita menggunakan kertas alasannya tingkat kecurangan. Sekarang begitu dengan komputer, nggak mau nerima lagi. Nah, mudah-mudahan kalau satu menteri, tapi begitu Pak Menteri kemudian dengan cepat punya kebijakan menghilangkan UN, ya sudah, akhirnya cerita UN akan menjadi beda nanti. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, Akpol sampai hari Mabes Polri, Akpol itu juga mensyaratkan minimal berapa rata-ratanya UN? 70. Berarti targetnya anak-anak yang mau ke Akpol, kalau ada putra putri Bapak Ibu harus didampingi supaya dapat 70. Yang sering sakit hati mereka begini, seleksi administrasi besok tanggal Maret ini sudah pendaftaran, administrasinya lolos, tes kesehatannya lolos, tinggal nunggu pengumuman hari detik-detik keluarnya nilai UN. Itu yang ditunggu-tunggu sampai Pak Kapolres mengutus bawahannya, anggotanya untuk menelusuri, tanya kepada kepala sekolah, Pak, nilainya anak ini. Kenapa? Yang daftar Akpol itu terdata semua di Polresnya masing-masing, dan ini menjadi kebanggaan Polres supaya bisa ngegolkan keterima. Saya punya income seperti itu, lolos semuanya. Atau jatuh dia di matematikanya, nggak nutup menjadi 280, 70 kali ukatnya hanya 280. Luar biasa menyesalkan katanya, luar biasa. Yang kedua, diperbaiki di ujian perbaikan UN, ternyata Mabes punya kebijakan berbeda, nggak dihargai hasil remedi itu karena berbeda dengan yang utama. Padahal sama kebijakan direktorat maupun pospendik, jika hasil perbaikan UN itu lebih baik, maka itu yang dipakai. Tapi kalau lebih jelek, itu bisa disobek, dibuang, nggak masalah. Yang dipakai yang awal, harusnya diakui. Ini mungkin lobby nanti antara kementerian dengan Mabes Polri, karena menurut guru dan kita keyakinannya itu kompetensi dia sudah belajar sungguh-sungguh, ternyata nggak mau luluh aturan itu, tetap memegang yang ujian utama. Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu,
30% PPDB di 2021 ketika UN tidak ada, SMP maksud saya, MTS ke SMA, kemungkinan tinggal mengandalkan nilai rapor. Baik Bapak sekalian, ini data secara statistik, nanti ada grafiknya. Kita lihat, ya yang jelas fokusnya ke kimia, tapi saya tambahkan yang lain. Nah, biar tahu ini potret MIPA dari sekolahnya Bu Khoir SMA 21 Surabaya. Luar biasa, ini guru bahasa Indonesia masih eksis, reratannya 83,69 sehingga termasuk B, baik. Nah, tertingginya 96, belum tembus 100. Nah, berarti targetnya harusnya tahun ini tembus 100 Bu Khoir ya, sampaikan nanti ke guru bahasa Indonesia. Terendahnya juga lulus, sudah 58. Berarti ini sudah lulus semuanya. Jadi rata, tertinggi, terendah. Nah, ini tinggal dua soal lagi tembus 100 ini bahasa Indonesianya. Nah, di sekolah kami di SMA Giri kita target, kemudian kasih reward nanti kalau tembus nanti ada penghargaan nominal untuk guru dan siswa. Jadi setiap awal ini kita tanda tangan, guru tanda tangan, tapi bukan satu guru, kasihan. Timnya bahasa Indonesia tanda tangan semua, mengetahui saya, pengawas sampai ke Capdim. Nah, besok begitu keluar nilai tinggal saya cocokkan. Saya tidak mengharuskan tiga-tiganya tercapai. Salah satu reratannya tercapai, oke, langsung kita beri penghargaan. Ataukah hanya mungkin terendahnya yang tercapai? Ataukah tembus ini 100? Nah, kalau tembus 100, ini gurunya dapat, siswanya dapat. Nah, itu semua saya ambil dari anggaran transformasi. Nah, jadi untuk memberi hadiah kepada siswa, per siswa 250.000 per siswa yang tembus 100. Tapi kalau makin banyak juga susah soal nanti. Nah, nggak apa-apa doa kita carikan uangnya nanti. Nah, yang kedua bahasa Inggrisnya ini. Nah, tembus 100. Kemudian cuma terendahnya ini 32. Reratannya 75. Nah, sudah kategori B juga. Nah, jadi ini yang nanti harus diselamatkan, jangan sampai ada nilai di bawah dari 55. Kemudian matematika ini. Nah, coba matematika. Terendahnya 27,5. Ini masih mending loh ya. Nanti jenengan akan kaget kalau melihat sekolahnya ada 17,5. 12,5. 10,0. Jangan kaget nanti ya, biasa saja. Oke. Ini karena teman-teman matematika, bukan jenengan kok. Nah, Bapak Ibu, matematika rata 51,43. Tertinggi 80. Nah, grafik warna biru ini milik sekolah. Ini bagus, berarti sekolah lebih tinggi dari kota Surabaya. Ini SMA 21 lebih tinggi dari kota Surabaya, lebih tinggi dari provinsi, dan lebih tinggi nasional. Ini berarti bagus, yang tadi saya sebut bahasa Indonesia begini. Harapan saya kimia besok seperti itu gitu loh. Harapannya grafiknya kimia, nah punya sekolah lebih tinggi. Nah, kalau bisa kimia itu pohon kelapa, nah provinsi, nasional, kemudian kota kabupaten itu pohon pisang misalkan, nah jauh di bawah panjenengan, itu idealnya. Nah Bapak Ibu ini agak sedikit, nah di bawah saja 75 dengan 73. Nah kemudian kita lihat mapel kimia langsung aja lah, ini yang tidak boleh. Grafik warna biru lebih rendah dari grafiknya kota Surabaya. Kemudian kita bandingkan lagi dengan grafiknya provinsi, oh lumayan ya, masih lebih sedikit. Nah ini nasional, nah berarti punya SMA 21 hanya kalah dengan rata kota Surabaya. Nah itu saja catatannya untuk punya Bu Khoir ya. Oke, nggak apa-apa, milihnya ketua, bukan saya ini membuka aibnya Bu Khoir, tidak. Nah supaya Bu Khoir nanti nggak usah buat lagi, saya buat contoh di sini, kan gitu tujuan saya. Oke Bapak Ibu, berikutnya lebih dalam lagi. Materi kimia sesungguhnya akan kita bahas 5 ini. Ada kimia dasar, dapat nilai 61 lulus, karena standar lulusnya kan 56. Kemudian yang belum kimia analis 50,79. Kemudian kimia fisik 57 lulus, kimia anorganik tidak lulus, kimia lulus. Nah berarti berapa? 1, 2, 3, berarti 60% sudah lulus dari materi. Siapa pertimbangannya?
renovasi pertama itu saya sudah memberikan masukan kalau lemari samping ini terbuat dari kayu, tidak sampai 6 bulan pasti termakan rayap. Iya, itu. Saya kalah dengan gambar dan rap. Oh gitu. Yang kedua seperti lot ini lagi. Yang ketiga ini kebetulan goal karena anggarannya mungkin mencukupi. Semua almari sudah terbuat sumber dari uang negara atau partisipasi masyarakat komite? Dari uang negara. Kelihatannya dari APBN terakhir 2017 sampai sekarang belum saya tata karena ya maaf ya, saya sudah punya 2 kali laporan, saya membimbingnya harus angkat tangan. Berat ya? Iya. Saya sendiri juga akhirnya ya puntang-panting sekaligus laporan, teknisi, semuanya dialami. Kemudian yaitu tentang KKM, ya seperti itulah kenyataannya. Di daerah kami itu kalau dituntut tentang apa kompetensi kognitif dan psikomotor, sulit untuk dicapai. Akhirnya saya ambil strategi, ya sudahlah, kalau afektif kamu bagus, kamu saya jamin dapat KKM gitu. Kemudian sehubungan dengan kalau kita melihat peristiwa-peristiwa ujian nasional kok terjadi doa bersama, istighosah, sampai nangis-nangis, semaput-semaput. Wong ujian nasional tidak menentukan kelulusan. Soal ujian nasional itu cukup mudah, pilihan ganda. Soal ditutup murid bisa menjawab. Saya sampai seperti itu. Kemudian saya pernah punya pengalaman ini untuk membesarkan bagi siswa-siswa kami yang di daerah pinggiran pasti mengalami keadaan dasarnya seperti itu. Akhirnya kami menuntut tidak harus patokan, asal ada peningkatan ya sudahlah, kita luluskan saja gitu. Akhirnya pengalaman ini saya dapat dari orang Karanganyar. 2 anaknya lolos di PNS Kabupaten Wonogiri. Setelah saya tanya, kalau anaknya berjuang, orang tuanya juga harus berjuang. Betul. Perjuangannya cukup mudah. Bagi yang agama Islam, cukup dibacakan 3 surat. Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Muluk. Selama jam anaknya berjuang untuk hidup dan mati. Jadi diulang-ulang. Saya terapkan, ternyata betul-betul pengalaman itu ya berhasil untuk anak saya. Anak saya sampai itu sampai saya juga kaget. Loh, Mas, uang ujian hariamu we kaya ngono kok. Bisa bilang sama Pak, kalau saya dapat 100 hadiah ya Pak. Oke. Saya juga enggak percaya. Loh, ternyata dapat 97,5. Luar biasa. Iya. Itu satu mata pelajaran. Itu berkat Al-Muluk, Waqiah sama itu. Iya. Ya, ternyata juga betul. Pada saat anak saya SMA itu ujian, saya kan juga mengawasi. Akhirnya ya saya sambil mengamati, saya baca. Kan juga nilainya juga jauh di bawah prediksi saya, jauh di atas di prediksi saya. Karena kan saya tahu nilai hariannya. Kemudian strategi ini memang secara edukasi memberikan wawasan yang luas. Tapi ya kitalah mengingat KI 1 tentang kecerdasan religius. Betul. Dan saya pengalaman saya tularkan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat sehingga ujian nasional tidak menjadi mencekam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa? Pramono. Pak Sidik Pramono dari Pacitan. Jauh loh Pacitan itu. Trenggalek kemana ya itu terus? Saya belum sampai, suatu saat akan mau ke Pacitan. Saya akan paksa sama saja untuk segera ada yang SKS di sana. Berjuang, Tion udah berhasil, harusnya melihat realit. Bapak Ibu, nanti jangan kaget kalau rapor ke depan ini, nggak tahu juga ini sudah dibahas, tanpa ada KKM di dalamnya. Artinya begini, hari ini dan mungkin masih kemarin orang itu berpendapat makin tinggi nilainya
saya itu, dia pikir makin banyak diterima di senam PTN, itu salah. Saya akan membuka logika KKM 70 dengan KKM 75. Kemarin saya melihat rapor sebuah sekolah, 84 itu masih C. 84 itu C. Artinya apa? Sekolahnya KKM-nya 84. Kan 83 kan D. Ya kan? Nah, ada anggapan, apalagi yang diatur begini, kelas 10 75, 80, 85 loh. Kok bisa? Yang sekolahnya satu lah, kondisi secara kan sama. Jadi niat-niat jahat terselubung begini nggak betul. Salah menerapkan. Nah, kalau dia KKM 85 berarti guru diminta dipaksa minimal 85. Begitu bertarung di senam PTN, gagal, walaupun nilainya lebih tinggi nggak diterima, bersaing dengan sekolah tertentu yang nilainya hanya 80. Tapi sekolah itu punya indeks yang bagus di mengapa? Karena senam PTN lebih ditekankan pada trust, kepercayaan alumni. Prestasinya berapa di sana? Itu Bapak Ibu, saya kemana-mana saya sampaikan. Jangan ada strategi mengatur nilai dengan mengangkat KKM diatur bertingkat begitu. Ini kalau rapor bingung yang memberi gradasinya. Beda semua tiap jenjang, bahaya. Apalagi SKS nanti bahaya, rumit. Pokoknya kalau bisa satu KKM seluruh mapel untuk satu sekolahan. 75 ya, semua 75 berlaku bagi seluruh mata pelajaran baik kelas 10, 11 dan 2016 ada 13. 13 itu termasuk di dalamnya adalah judul di atas itu identitas sekolah, identitas mata pelajaran dan seterusnya, itu 13. Kemudian diambil 3 yang wajib harus ada apa? Tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan dan penilaian. Itu wajib ada 3 itu. Tapi kalau RPP tidak ada identitas gimana? Kelasnya nggak ada. Nah, itu nanti sebagai pelengkap. Poin ketiga, sekolah, satuan pendidikan atau kelompok guru mata pelajaran jenis di sekolah, MGMP tingkat sekolah, baik MGMP tingkat kabupaten, provinsi ataupun KKG atau individu guru dapat secara bebas memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP. Jadi nanti kalau berbeda dengan temennya, ndak usah nyalahkan punya temennya. Dulu zamannya masih fanatik, Muhammadiyah NU gegeran berkor. Iya, yang satu menggunakan kunut, yang satu tidak saat sholat. Akhir-akhir ini sudah nggak ramai di perdebatan karena mungkin sudah tidak pernah sholat subuh. Sama nanti kalau guru-guru masih sering membuat RPP, uji kuis bahas bola-balik. Kalau sudah dua-duanya nggak membuat, sudah nggak mikir RPP kayak apa. Nah, kemungkinan kayak gitu. Nah, yang keempat ini yang penting. Nah, Bapak Ibu, ini penting, poin nomor 4 ini. Nah, oke ya. Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan. Jadi Bapak Ibu kan ada yang punya kebiasaan awal semester RPP 1. Pak, ini sudah terlanjur tak cetak Pak, emang kok udah dipakai sudah tanda tangani. Saya tanggal 13 sudah supervisi perangkat semuanya. Dari 54 guru hanya 5 yang belum. Alhamdulillah selesai. Tinggal 5 yang menyusul. Ini contoh, saya masuk ke satu halaman. Nah, ini Bapak Ibu. Landasan hukumnya ini PP 19 standar proses. Permendikbud 103 ini tentang pembelajaran. Nomor 22 2015 tentang standar proses. 37 tentang KD. Nih yang ada tambahan mapel TIK.
Lalu terakhir landasan hukumnya SE, Surat Edaran Mendikbud nomor 15 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Jadi sesungguhnya keinginan Pak Menteri disederhanakan RPP itu. Nah, maka saya mencoba membandingkan, ini loh yang lama, ini yang lama. Identitas 1, mata pel 1, kelas semester 1, udah berapa? Udah 4 sampai sini, ditambah alokasi, udah 5. Nah, Pak Menteri minta 5 ini paling tidak Bapak Ibu nulis, ditambah 1, 6, tambah 1 lagi 7, tambah 1, 8, andai kata ini ditinggal. Andai kata ditinggal. Masih 8 sesuatunya. Ayo, masih 8. Ayo, nah. Kalau tadi kita cermati dari SE tadi, SE itu tidak pernah membatalkan regulasi yang sebelumnya tadi yang saya bacakan. Nggak dibatalkan, masih berlaku sampai sekarang. Yang kedua, intinya SE itu memberikan alternatif penyederhanaan RPP dengan memuat 3 komponen itu. Nah, ini penting lagi yang ketiga, guru memiliki kemerdekaan untuk menyusun RPP. Bukan berarti merdeka tidak membuat RPP. Tapi salah penafsirannya. Menyederhanakan kemerdekaan itu tidak lagi dibebani yang berat sampai Bapak Ibu itu tidak fokus di dalam proses pembelajaran. Mikir RPP, apalagi tipe melankolis. Orangnya pendiam. Banyak yang dipikirkan. Sampai mulai sampul cover kayak apa, duetil pikirannya, nggak tadi malahan ini. Nah, kalau sudah, susun langkah-langkah pembelajarannya, Kemudian di kegiatan ini ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, setelah itu penilaiannya, ini nanti lampiran, merancang instrumen penilaian, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, dan ada sikap. Dalam kurung terlampir. Dilampirkan beneran, jangan terlampir digulung nggak ono belakang. Terlampir beneran gitu kan. Untungan harian nanti. Kalau ini sudah tuntas KD ini, ya. Oke. Nah, ini saya detailkan lagi gimana sih merumuskan tujuan pelajaran. Gunakan acuan KD. Rumuskan kompetensi minimal yang harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga, kompetensi siswa melalui ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, merumuskan langkah-langkahnya mengacu pada tujuan pelajaran. Perhatikan karakteristik materi dan alokasi waktunya. Menentukan model belajarnya apa, metodenya apa, rumuskan sintak-sintaknya, dan meliputi kegiatan awal, inti, dan penutup. Itu untuk langkah pembelajaran. Kemudian yang terakhir, merancang penilaian pengetahuan dan keterampilan. Mengacu pada KD, perhatikan kata kerja operasional, level pengetahuan dan keterampilan, merumuskan kisi soal, butir. Ini banyak, kalau dilampirkan nggak hanya 1 lembar, tapi lampirannya untuk penilaian harus ada ketika nanti Bapak Ibu melaksanakan ulangan hariannya. Nah, Bapak Ibu, ini format sederhana. Kemarin saya menemukan solusi, nanti di sini sebelum materi pokok sisipkan KD-nya di sini. Format itu sudah saya perbaiki, yang mungkin yang di Word. Ini tambahin di sini KD, supaya KD ini memudahkan untuk Bapak Ibu menuliskan tujuan pembelajaran. Nggak apa-apa loh, itulah nggak 3 komponen, ya nggak apa-apa, nggak harus 3 komponen kok. Setidaknya ada 3 komponen, iya ada. Tujuan, langkah-langkah, penilaian. Apa salah menulis KD? Enggak. Kesulitannya nanti kalau nggak ada KD-nya, dibaca temennya yang menggantikan mengajar, bingung. Ini KD yang mana ya? Nah, boleh Bapak Ibu. Nah ya, saya khawatir begitu Pak Menteri pidato begitu semuanya bersikukuh harus 3 komponen. Coba dihitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama KD, 7, 8, 9. Jadi Pak Nadiem ngitung yang atas, ini ngitungnya ini 3. Makanya dikasih huruf hanya A, B, C supaya kelihatan 3 saja lah. Iya, itu maksudnya. Kalau nggak dikasih identitas harus gimana? SMA mana ya ini FP-nya? Nah kan? Oke, seandainya ini masih, oh ini kan sekolahku, nggak tak tulis ini sekolah saya. Siapa? Ini kepala sekolahnya kan? Tapi kan rasanya nggak nyaman kalau nggak ada identitas sekolah.
ini KD-nya menganalisis. Saya ambil dari KD yang saya kutip, dari KD yang ada di kurikulum SMK. Nah, langkah-langkahnya tetap ini. Ada pendahuluan, guru memimpin doa, oke, sampai sini Legius. Guru mengingatkan pada materi sebelumnya, yaitu tentang reaksi redox. Guru menyampaikan tujuan pelajaran, yaitu menganalisis proses penyepuan. Nah, ini yang disampaikan di awal oleh guru. Lalu discovery yang dimulai dengan stimulation. Guru menayangkan video proses terjadinya penyepuan. Ini kan satu bisa di jalan, dia pakai nyetel video lah, mungkin kesulitan mencari, harusnya tidak seperti ini, itu terlalu pasif. Saya kepengen anak itu ditugaskan sebelumnya ke pasar di mana ada orang yang jual jasa nyepuh. Jadi nyepuh perhiasan, lalu membuat bumper mobil, kemudian ada lagi blok mesinnya sepeda motor. Saya suruh 3 tempat karena dia SMK. Saya tanya pada gurunya, kemarin ajarnya pakai apa? Ibu pakai apa? Ceramah loh. Pak, sangat minimal kalau ceramah. Mau namanya penyepuan kok di loh. Setidaknya tak kasih solusi. Carikan video tutorial penyepuan di banyak di situ. Ambil kira-kira durasi waktu menit, sudah tahu, sudah lihat gambarnya. Lalu yang kedua, problem statement, merumuskan masalah. Siswa mengajukan pertanyaan bagaimana langkah proses penyepuan. Nah, setelah itu data collection, mencari data, mencari informasi dari berbagai sumber, termasuk tadi saat melihat video itu, mungkin bisa video yang lain. Yang penting alamatnya dilengkapi di situ, di copy blok, udah cantumkan alamatnya, sehingga siapapun ketika online klik langsung ketemu video tersebut. Umpamanya guru kelas 1, ya, maka orientasinya kita 3 tahun akan datang. Iya. Makanya ada SKL. Iya. Lalu dijabarkan dalam bentuk KI dan KD dan sebagainya. Betul. Itu sebelum membuat RPP, itu mestinya ada keterkaitan antara SKL, KI dan KD. Iya. Barulah nanti kira-kira nanti yang diterima anak simpulan apa kira-kira itu. Iya. Itu sebagai kata kuncinya mungkin itu. Iya. Kata kunci ini kalau sudah dipegang oleh anak, maka pasti anak akan bisa dengan kata kunci simpulan ini untuk menjawab beberapa soal. Cuman kelemahan di Indonesia Pak ya, kalau menurut saya selalu beracu pada teori yang ada. Contoh ini, penggolongan unsur dan sebagainya itu digunakan konfigurasi. Padahal kan ada yang terlalu singkat sekali. Katakan nomor 13 golongan berapa? 3A periode 3. Kan dikurangi 10. Dikurangi 10 gas mulia kan sisa 3. Betul. Maka diambillah kata kunci itu. Jadi untuk periode 1, 2, 3 dikurangi gas mulia, sisanya pasti A. Golongan A. Nah ini, maka kata kunci. Terus yang tidak dipahami anak sekarang itu adalah soal itu ilmu pengetahuan apa yang sudah ada di sini. Itu, ini jelas itu. Contoh Pak ya, ada soal seperti ini. Suatu bahan bakar yang disusun oleh normal hektana dan isoktana. Semakin banyak isoktananya, maka semakin baik mutu bensinnya. Maka terjadilah pembakaran sempurna. Reaksi di atas bagaimana? Ini kalau tidak tahu kuncinya, maka tidak bisa. Padahal kata kuncinya ada di isoktana, maka C8H8 plus O2. Padahal di situ pengecohnya ada C7 normal etanol. Normal etanol. Itu Pak ya. Makanya saya yang tanyakan. Di dalam satu lembar ini ada assessment. Pembelajaran itu scientific authentic. Maka assessment itu tidak hanya pengetahuan saja. Keterampilan dan sikap. Maka saya mohon kalau mohon petunjuk pada Pak Mujib, bagaimana kamu membuat assessment itu yang baik. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita belum mengantarkan ke sana. Maka sesungguhnya ini
bagian penilaian ketika merancang harus sesuai dengan KD yang di atas tadi. Saya kembali pada KD, saya buka KD-nya. Makanya saya masukkan KD-nya di sini tadi, saya tulis, saya kutip. Nah, KD-nya adalah menganalisis gejala proses penyepuan dan yang kedua faktor yang mempengaruhi korosi. Nah, itu. Pertemuan pertama ini penyepuan, nanti pertemuan yang kedua baru guru ngajarkan tentang korosi. Nah, ketika sudah dipilah begini, maka guru ketika mendesain tatap muka yang pertama proses penyepuan, dia dua-duanya ada ranah sikap, ranah pengetahuan dan keterampilan. Maka nanti saya munculkan di soal ini, di pengetahuan dan keterampilan. Jadi anak-anak di pengetahuan nanti tes tulis tentang analisis proses terjadinya penyepuan, macam-macam ini yang ditanyakan nanti. Reaksinya ditanyakan, itu. Reaksi baik nanti di katoda, ini kan elektrolisis nanti. Sampai menghitung berapa massa yang diendapkan. Jadi hukum Faraday 1, hukum Faraday ke-2 dikembangkan ke sana. Itu tes pengetahuannya. Tes keterampilannya ini agak tinggi, saya minta anak mendesain, memaparkan, menyajikan desain teknologi bagaimana proses penyepuan itu nanti punya nilai ekonomis sampai dia bisa membuat produk dan dijual. Ini jadi ada dua asesmen pengetahuan dan asesmen keterampilan, tapi jangan lupa sikap. Nah, maka sikap inilah baik itu KI 1 maupun KI 2-nya selama proses pembelajaran bisa diamati oleh guru, Nah, kemudian yang pengetahuan bisa tes tulis, bisa lesan, bisa penugasan tergantung. Kalau ini nanti Bapak Ibu buat tes tulis terkait dengan KD yang tadi. Maka tentu soal yang didesain C4 itu adalah minimal ini. Kadang Bapak Ibu setelah ketemu level kata menganalisis biasanya sampai hanya menyebutkan, memahami, menerapkan, belum sampai menganalisis. Itu. Maka belum sampai ke sana. Kalau belum sampai ke sana, maka suatu saat anak dihadapkan pada persoalan, dia nggak bisa jawab. Maka ketika merancang instrumen penilaian atau asesmennya, maka dari awal sesuaikan dengan KD minimalnya. Jadi ini minimal menganalisis itu. Nah, boleh jadi nanti ketika pengetahuannya agak ditingkatkan di atasnya ini atau pas penilaian ini dikaitkan dengan proses hitung-hitungan. Sebuah perusahaan yang punya jasa penyepuan misalkan dalam sehari udah ceritakan seperti itu. Nah, jadi langsung dihadapkan dengan persoalan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung browsing di internet. Di Pasuruan, yang mana ya Pasuruan ya? Terkenal dengan proses membuat apa perhiasan emas itu namanya Pasuruan. Nah, enggak saya ya ada Pasuruan. Di daerah mana? Bangil. Nah, itu. Jadi anak-anak bisa mengamati di sana ketika kita minta dia agak kreatif, coba amati, guru juga ngamati. Nah ini, nanti dimisalkan ketika orang itu punya jasa ini kalau perhiasan misalnya cincin sekian gram berapa ongkosnya, itu berarti kan anak bisa menghitung ketebalannya yang digunakan untuk itu dan rupiahnya berapa. Nah, inilah yang diharapkan sesungguhnya dari kurikulum 2013 seperti ini. Jadi guru bukan hanya mengajarkan tentang pengetahuan murni, tapi keterampilannya disertakan. Maka tidak boleh terpisah antara KD 3 titik dan 4 titik seperti itu. Maka saya minta ketika membuat RPP sudah terbayang di sini merancang penilaiannya, rancangan penilaian. Tapi kan teman-teman biasanya selesai membuat RPP ini ditulis terlampir tapi lampirannya nggak ada. Nah, Bapak Ibu, ketika membuat itu sekaligus ada kunci jawaban, pedoman pensekoran untuk rubrik keterampilan termasuk dituliskan, menyajikan, kemudian sampai paparannya, sampai dia menjawab ketepatan pertanyaannya, itu semua di rubrik keterampilan dia tuliskan dari awal, dirancang sehingga memudahkan untuk asesmen.
Jadi saya kembali ke Pak Musli yang pertama, RPP ini nanti jangan dipertentangkan antara satu halaman atau berapa halaman. Yang kedua, ukuran kertasnya mau A4 mau A4 silahkan. Yang penting minimal ada 3 komponen. Ada tujuan, ada langkah-langkah, ada penilaian. Perkara yang lain ditulis jangan disalahkan, itu sebagai pelengkap. Yang salah sesungguhnya RPP itu aja sudah. Nah, ini sesungguhnya untuk mengurangi beban Bapak Ibu. Dan saya memang sepakat nanti kalau saya supervisi, saya disodis 1 lembar, saya akan cocokkan antara beliau yang mengajar dengan ini cocok enggak langkah-langkah yang dia tuliskan di situ. Itu saja nanti. Nah, ketika nanti dia mengadakan ulangan harian, saya akan melihat mulai dia membuat kisi-kisi sampai menuliskan butir soal. Makanya materi saya itu di ulang tadi ada tambahannya materi tentang pedoman atau kaidah penulisan butir soal. Kita kan misalkan kita 5 sintak itu kita jadikan dua ini 6 verifikasi sampai 6 ini kita jadikan 2 RPP karena kita sudah memperkirakan bahwa pertemuan pertama ini saya hanya sampai di data collection. Besok pertemuan berikutnya baru yang berikutnya gitu. Itu apakah tetap kita buat 2 RPP saja atau mendingan jadikan 1 saja seperti itu, Pak? Jadi alokasi waktunya yang kita perbesar jadi 5 jam misalkan 1 RPP saja. Cuma pelaksanaannya 2 kali. Ya, karena waktunya nggak nutut 1 tatap muka di awal. Ya. Boleh. Ya. Yang nggak boleh nggak ngajar. Iya, terus tambahan lagi Pak, terkadang sebagai guru kita kan bisa berimprovisasi tadi ya Pak ya. Kita kadang-kadang tidak memikirkan model apa yang kita pakai. Misal kalau saya buat tata nama senyawa, saya meminta anak-anak membawa kartu misalkan, terus kita permainan, itu kan kita tidak ada sintak-sintak tertentu. Berarti kita membuat sintak sendiri, nanti pertama kita seperti ini, kita boleh, itu versinya sampai kan model pelajar belum diketahui, model pembelajaran X misalkan, nggak apa-apa. Tapi kan langkah-langkahnya jelas. Itu lebih penting daripada gurunya nggak punya model. Jadi kita boleh. Berikutnya Pak, tentang penilaian ya. Pada kenyataannya nanti kita membuat penilaian kan tidak setiap pertemuan terus kita merancang penilaian karena kita kebanyakan termasuk saya itu membuat penilaiannya dalam beberapa 1 KD mungkin baru 1 pertemuan. Nah itu apakah nanti padahal di RPP kita membuat RPP-nya kan tidak per KD Pak ya, kita per pertemuan atau mungkin per poin-poin materi. Nah itu berarti nanti lampirannya bolehkah tidak setiap RPP ada lampirannya, tapi nanti di 5 RPP baru ada lampiran yang berisi semuanya, seperti itu Pak? Boleh, karena RPP itu tuntutan kebutuhannya. Kalau guru di terakhir ingin umpan balik penilaian pengetahuan guru menggunakan Kahoot, boleh. Dia sudah nyiapkan Kahootnya. Kahoot itu cepat, 10 menit udah banyak materi, jangan 5 menit aja banyak. Sampai peringkat ranking 1 siapa ketemu di Kahoot itu. Nah, boleh. Jadi yang ulangan hariannya nanti lampiran ditulis penilaian ulangan harian, itu lampirannya yang nanti terakhir. Tapi di poin-poin untuk yang ini per halaman tetap ada. Harus ada penilaiannya. Kecuali kalau di situ guru hanya ingin bisa umpan baliknya menggunakan lesan, boleh umpan baliknya lesan. Terima kasih. Terus pokoknya semangatnya yang penting anak sampai bisa, itu aja sudah. Caranya apa nggak masalah sudah. Loh iya toh, jangan terkengkang pada model sampai golek ini kamu nggak ketemu modelnya. Nah, nggak apa-apa. Jadi tadi kan menggunakan kartu card, apa namanya apa? Silakan diberi nama sendiri, ya. Apa SIM card lah misalkan apa ya. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya, monggo, silakan. Iya, jam 5 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istri Setiawati dari SMA Laboratorium UM Malang. Belum. Saya tidak bertanya, Mbak. Saya cuma berbagi pengalaman. SMA Lab sejak 3 tahun yang lalu sebelum pemerintah meluncurkan RPP 1 lembar, di SMA Lab itu sudah mencoba belajar untuk membuat RPP 1 lembar. Kita belajar dengan Jepang. RPP yang diminta oleh pemerintah berlembar-lembar itu oleh SMA Lab hanya sebagai pelengkap administrasi yang dikumpulkan ke dinas provinsi yang setiap tahun diminta.
Nah, karena apa, di sekolah kami juga mengevaluasi itu hanya untuk kepentingan administrasi, dalam pelaksanaannya toh Bapak Ibu guru tidak melaksanakan untuk itu. Karena itu di SMA Lab berusaha untuk mencari pola baru bagaimana RPP yang dibuat itu bisa betul-betul diterapkan. Begini Bapak Ibu, untuk belajar membuat RPP 1 lembar itu pengalaman di sekolah kami itu bukan suatu hal yang mudah. Dari hasil evaluasi yang kemarin, RPP di sekolah kami yang dibuat memang ada tiga komponen, tujuan, proses, sama assessment. Tapi bedanya dengan Pak Najib, kalau di Pak Mujib, mohon maaf Pak, setelah merumuskan tujuan, prosesnya bagaimana, kemudian assessmentnya. Tapi yang di kami yang dibimbing oleh expert dari Jepang itu, dari tujuan itu bagaimana assessment yang ingin dicapai. Jadi dari tujuannya itu bagaimana Bapak Ibu guru membuat alat untuk mencapai tujuan. Setelah ketemu alatnya, bagaimana proses itu bisa dicapai untuk mencapai tujuan. Sehingga ketika kita membuat RPP tidak memikirkan model pembelajarannya, tapi bagaimana proses langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga selama ini kita membuatnya bukan dalam bentuk yang terik-terik diketik seperti itu, coret-coretan Bapak Ibu. Karena apa? RPP 1 lembar itu untuk membelajarkan 1 kali tatap muka. Ketika itu kita rancang, di dalam pelaksanaannya ada yang tidak benar, itu kita refleksi untuk diterapkan di kelas berikutnya. Itu seperti itu. Sehingga kalau tadi Bapak ada yang menyampaikan langsung 1 KD dirancang berapa kali pertemuan, itu akhirnya tidak bermanfaat. Karena apa? RPP yang kita buat ya untuk 1 kali pertemuan itu. Seperti itu Bapak. Sehingga dari kami, dari kemarin evaluasinya, Bapak Ibu guru itu belum bisa membuat rumusan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan KD, kemudian merumuskan ke dalam alat evaluasinya. Kalau sudah bisa itu, kita bisa menyusun prosesnya, kita mau buat model apa aja itu oke, seperti itu. Nah, itu terima kasih berbaginya untuk teman-teman. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Bu istri LK2 ganti tambah paparan PowerPoint nanti ganti saja ya. Itu maksud kami supaya pulang dari sini action. Minimal besok hari Senin minta waktu di kepala sekolahnya hari Senin, Pak, saya mau menampilkan hasil waktu di Surabaya. Kami punya amanah ini supaya apa? Segera ada solusi, anak kita tinggal 2 bulan. Nah, untuk itu Bapak Ibu nanti dicoba 1-2 soal saja yang di LK tadi nggak apa-apa, nggak harus semuanya karena waktunya nggak apa-apa, tapi lain kali dikerjakan. Yang terakhir, bawalah contoh RPP ini, tapi itu bukan contoh baku, jangan. Bapak Ibu nanti buat seperti saran Bu Jarot tadi, saya enaknya ngomongnya Bu Jarot tadi, bahwa memang betul bukan hanya SMA Lab School, saya udah lama ketemu sama di Rawamangun, teman-teman Lab School Rawamangun dari awal. Banyak saya dikomentari waktu itu, Pak Mujib sekian lembar-lembar saya cukup sekian. Nah, tapi yang jauh lebih penting lagi, kepala sekolah ketemu dengan guru tadi itu menanyakan diskusi ke depan mau ngajar apa itu dijak diskusi dulu di situ. Sehingga kepala sekolah bisa memberikan masukan dengan catatan kepala sekolahnya paham. Loh ini kalau nggak paham malam bingung karena paling nggak ngerti toweken saja mungkin begitu. Nah, oke, cukup Bapak Ibu ya. Nanti ini saya ganti, saya akan contohkan, ambilkan karena tadi saya cepat-cepat nyari filenya belum ketemu. Saya ganti file yang punyanya SMA ya. Ini karena saya kemarin baru saja nyampaikan di STM kok judulnya kimia ya saya pakai bahas di sini, nggak apa-apa. SMK dan itu nanti model RPM-nya. Terima kasih Bu Khoir, teman-teman panitia. Saya tidak bisa bersama sampai hari berikutnya. Sesungguhnya kepingin tahu Bapak Ibu kegiatan di sini. Insya Allah besok pagi saya ke SMA lain karena ada urusan dengan SKS untuk membantu persiapan ke tahun depan ada yang mau SKS. Terima kasih. Satu teman saya, jadilah guru yang bermutu. Guru yang bermutu adalah guru yang tidak berhenti membaca, guru yang tidak pernah berhenti belajar, guru yang tidak pernah berhenti berinovasi.
Seorang guru yang bermutu pasti menjadi sebuah ibarat lentera. Guru yang bermutu menjadi penerang bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat. Teruslah bersinar guru-guru kimia Jawa Timur, mudah-mudahan ON 2020 besok akan meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.